Empat. Ya udah. Ini musiman mas, setiap tahun pasti ada musim ini. Nanti diolah mas, bisa dimakan, buat lauk, bisa dijual, bisa. Ulat itu dapat dikatakan diharapkan untuk dikonsumsi, ya dikonsumsi, tapi dibudayakan bisa boleh ya, karena bukan untuk dikonsumsi, untuk burung. Itu hampir mengatakan jumhur ulama bahwa semua jenis ulat itu adalah menjijikan. Yang disebut dengan istilah bahasa agama itu ya khobais atau muktabas. Menjijikan itu dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia. Maka ketika kepompong maupun ulat itu dianggap menjijikan, berarti khobais, haram. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa mengkonsumsi ulat jenis apapun dianggap sebagai sesuatu yang maktabas atau khobais, menjijikan, maka haram. Nah, tetapi ketika ada sebagian orang yang menyatakan saya makan ulat itu berdasarkan riset itu aman dan saya tidak jijik memakannya, ya maka khobais tidak berlaku bagi orang itu. Tetapi dia tidak bisa memaksa, ini halal, saya juga halal, tidak bisa. Jadi kalau halal itu sudah universal, tapi kalau khobais bisa berbeda satu orang dengan yang lain. Maka halal dan thayyib ketika saya jijik, maka di situ tidak halal karena tidak thayyib. Tapi bagi orang yang menyatakan itu tidak khobais, tidak maktabas, ya berarti dia itu thayyib saja, maka halal bagi dia. Jumhur ulama itu semua jenis ulat itu adalah haram untuk dikonsumsi dengan alasan bahwa ulat itu termasuk maktabas, khobais. Allah menghalalkan yang thayyib, tapi mengharamkan yang khobais. Setiap tahun pasti seperti ini? Iya, setiap awal musim hujan pasti ada. Biasanya dibikin apa mbak? Dibacem apa dikasih bawang sama garam gitu, udah enak. Rasanya kayak apa? Gurih. Dikonsumsi sendiri atau untuk dijual? Dikonsumsi sendiri. Kalau jual aku juga ya mbak? Iya, laku sekitar 100 sampai 120 per kilonya. Makan ini? Untuk ini aja, untuk lauk aja. Karena proteinnya banyak ya, gitu ya? Ada kandungan proteinnya ada. Beda dengan darah, itu langsung disebutkan. Jadi ketika darah itu bangkai, daging babi itu memang langsung nasa qot'i. Hurimat alaikum maitatu wa damu lahmul khinzir. Tapi kalau jenis ulat itu ya dianggap yang menjijikan, tidak disebut ulat. Oh binatang bertaring, tidak disebut binatangnya yang bertaring apa. Oh ada misalnya itu ada tikus itu bertaring, kucing bertaring, atau yang binatang yang diharapkan untuk dibunuh. Nah, berarti kan tidak boleh. Bagaimana cara makan kalau dibunuh saja tidak boleh misalnya. Nah, jadi tingkatan khobais itu bisa terjadi berbeda ya antara individu satu dengan individu yang lain, dan kemudian yang kedua karena memang itu tidak ada nassa yang pasti. Tetapi intinya kalau jumhur ulama mengatakan yaitu pendapat dan itu fatwa dan tidak ada konsekuensi hukum positif, dan khobais itu belum ada standar yang pasti untuk kita konsumsi sehingga masih debatable, ikhtilaful ara'i dan ulama. Nah, tapi kalau kita menyatakan jijik ya kita ulat kok dimakan, tapi bagi mereka bisa terjadi
sesuatu yang dibolehkan, karena dari segi sains itu dianggap aman, hasil riset. Cuma tidak amannya ketika menjijikan, karena menjijikan itu berarti sesuatu yang ketika dimakan hanya madorot, bisa muntah, bisa teringat terus, bisa sakit. 1 kilo entung ular jadi rasanya manis. Tapi ketika ulama diminta fatwa, ini bahwa sebagian ulama mengatakan sejenis apapun kalau itu ulat itu dianggap maktabas, binatang yang menjijikan, maka haram untuk dikonsumsi. Nah, sama dengan bekicot, cacing kan begitu. Tapi ketika saya darurat kok, boleh. Atau saya tidak berpendapat dengan ulama itu juga boleh. Tapi prinsipnya semua jenis ulat dianggap khaba'is, maktabas, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tetapi tadi ada sebagian ulama, bahkan dari segi ahli hama itu tidak apa-apa, tidak bahaya, aman. Itu makanya dikonsumsi juga, itu aman. Ada juga yang menyatakan enggak, ulat itu kalau tidak menjijikan ya memang tidak diharamkan. Jadi ini asalnya kan al aslu fil asya al ibah. Asal perkara itu kan boleh. Hatta ya dulu dalilun ala tahrim, sampai ada yang menunjukkan itu adalah haram. Belum. Ungkrong gorengnya sudah ready. Ini yang asin, gurih. Terus ini yang manis bolo. Kisik manis. Nah, ulat tidak pernah disebut, tetapi yang disebut oleh Allah adalah yang khaba'is. Nah, yang khaba'is itu tidak jelas apa saja. Bisa bekicot, khaba'is, kotak brungkul, khaba'is. Ya, terus ulat tadi khaba'is, cacing bisa khaba'is, tawon bisa khaba'is. Yang menjijikan lah, entung yang di jalalah itu, yang binatang-binatang dikotor-kotor kan khaba'is semua. Itu masuk dalam itu.